Di tengah padang pasir Arab, ada satu nama yang bahkan para singa pun segan mendengarnya. Seorang pejuang yang pernah memburu binatang buas dengan tangan kosong dan membuat musuh-musuh Islam gemetar hanya dengan tatapannya. Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, singa Rasulullah. Tapi di balik keberanian yang mengguncang dunia itu, tersembunyi rahasia besar. Mengapa malaikat Jibril turun ke bumi saat Hamzah gugur di Uhud? Dan apa yang Rasulullah ucapkan ketika melihat jasad pamannya yang tercinta? Inilah kisah yang mengguncang langit dan bumi, kisah singa Allah, pemimpin para syuhada dan komandan pertama dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah teriknya matahari gurun Arabia, jauh sebelum Islam bersinar, lahirlah seorang anak dari keluarga paling mulia di Quraisy. Ayahnya adalah Abdul Muttalib, pemimpin terhormat Makkah, lelaki yang namanya menggema di seluruh jazirah karena kehormatan dan wibawanya. Anak itu diberi nama Hamzah, nama yang sendiri berarti kekuatan dan keteguhan. Sejak pertama kali diletakkan di pelukan ayahnya, seolah langit telah menulis takdir besar untuknya. Seperti tradisi bangsawan Quraisy, Hamzah kecil dikirim ke padang pasir, tempat di mana udara murni menajamkan jiwa dan kehidupan keras menempanya, jadi baja dan belajar bahasa Arab yang fasih dari suku-suku Badui. Di bawah langit yang membara dan di antara pasir tanpa batas, tubuhnya mengeras, keberaniannya terasa, dan hatinya belajar satu hal yang tak pernah hilang, keteguhan seorang pejuang. Di tanah di mana anak-anak tumbuh menjadi pria dan para pria menjadi legenda, lahirlah singa Allah. Sayyidina Hamzah tumbuh bukan hanya dalam ukuran dan kekuatan, tetapi juga dalam keberanian. Terbiasa menghadapi terik siang dan dingin malam yang menggigit oleh hembusan angin gurun. Namun kisah Hamzah tak bisa dipisahkan dari kisah yang lebih agung, kisah keponakannya Nabi Muhammad SAW. Keduanya tidak terpaut usia jauh. Hamzah hanya beberapa tahun lebih tua. Kedekatan usia itu menjadikan mereka bukan hanya keluarga, tetapi juga sahabat sepermainan. Yang membuat ikatan mereka semakin kuat adalah seorang wanita bernama Suwaibah, seorang mantan budak yang telah dimerdekakan. Dialah yang menyusui kedua bayi itu, menjadikan mereka saudara sepersusuan. Dalam tradisi Arab, persusuan bukan sekadar hubungan biologis. Ia dianggap suci dan mengikat jiwa, seolah menenun dua hati menjadi satu. Masa kecil mereka, masa muda mereka, seluruh perjalanan hidup mereka telah terjalin sejak awal oleh takdir Allah. Ibunya, Halah binti Wahab, berasal dari keturunan bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Aminah, ibu dari Nabi Muhammad SAW. Sejak muda, Hamzah telah menunjukkan tanda-tanda kehebatan yang kelak menjadikannya legenda. Tubuhnya tegap, bahunya bidang, dan jiwanya selalu haus akan tantangan. Ia bukan sekadar pemuda Quraisy biasa, darah keberanian mengalir deras dalam dirinya. Sayyidina Hamzah berlatih menunggang kuda di padang luas, membidik dengan busur hingga anak panahnya menembus tepat sasaran, dan menari dengan pedang seolah senjata itu bagian dari tubuhnya. Berbeda dari pemuda Quraisy lain yang berbangga karena nasab atau harta, Sayyidina Hamzah mencari kekuatan bukan untuk kesombongan, tapi untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Penduduk Makkah mengenalnya sebagai sosok yang tak kenal takut. Tawa lantangnya terdengar di pasar, ucapannya tegas dan lengannya kokoh. Keahliannya dalam berburu menjadikannya buah bibir di seluruh Makkah. Ia sering menghilang ke gurun dengan busur tersandang di punggung, lalu kembali membawa hasil buruan, singa, serigala, bahkan binatang buas yang tak berani didekati orang lain. Mereka menjulukinya The Lion Hunter, sang pemburu singa. Karena bagi Hamzah, singa bukan ancaman, tapi tantangan. Bagi kebanyakan orang, singa berarti kematian. Namun Hamzah bukan kebanyakan orang. Ia tumbuh menjadi sosok yang sekaligus ditakuti dan dikagumi. Namanya bergaung di antara kaum Quraisy, separuh hormat, separuh gentar. Dan tak ada yang menyangka, pemuda yang menghabiskan siang di bawah terik matahari gurun dan malam di bawah taburan bintang, kelak akan menerima gelar kehormatan dari lisan Rasulullah sendiri, yaitu Asadullah atau singa Allah. Kekuatan Sayyidina Hamzah tidak hanya terletak pada lengannya, melainkan pada kehormatan dan akhlaknya.
Ia tidak sombong atas keahliannya, tidak mencemooh yang lemah, dan tidak menindas mereka yang tak mampu membalas. Ia galak dalam pertempuran, tapi lembut dalam pergaulan. Selama Hamzah berada di tengah Bani Hashim, tak seorang pun berani mengusik mereka. Bagi penduduk Makkah, Hamzah adalah simbol kesempurnaan seorang pria Arab, kuat, gagah, berani, dan bermartabat. Namun yang tak mereka ketahui, semua kekuatan dan keberanian itu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar berburu atau mengejar reputasi. Namun kisahnya baru saja dimulai. Hari itu pun datang. Hari yang akan mengubah hidup Sayyidina Hamzah dimulai seperti hari biasa. Matahari menyengat di atas pasir Makkah. Ka'bah berdiri tegak dikelilingi bangsawan Quraisy. Rasulullah menyeru kaumnya, mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun kebenaran itu tidak ingin didengar oleh Abu Jahal yang sombong, garang, lidahnya lebih tajam dari pedang. Ia mengejek Nabi, menghina seruan beliau. Namun Rasulullah tetap sabar, menoleh dan pergi tanpa membalas. Seorang wanita yang menyaksikan itu segera berlari menemui Hamzah, sosok tinggi berbahu lebar yang baru kembali dari padang pasir. Busur tergantung di bahunya. "O Abu Umarah," serunya, "andai engkau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata-kata itu membakar hati Hamzah. Ia mencintai Nabi, keponakan sekaligus saudara sepersusuan. Amarahnya meluap, tajam, tak bisa ditahan. Tanpa ragu, Hamzah melangkah ke Ka'bah. Busurnya masih di bahu, pakaian buruannya berdebu oleh pasir gurun, tetapi hatinya membara dengan tujuan yang jelas. Di situ duduk Abu Jahal, dikelilingi para bangsawan Quraisy. Kesombongan memuncak di wajahnya saat ia menyombongkan kekejamannya terhadap Rasulullah. Namun tiba-tiba suasana menjadi hening. Hamzah bin Abdul Muthalib memasuki majelis itu. Langkahnya tegas, tatapannya membara. Tanpa ragu ia mendekati Abu Jahal, mengangkat busurnya, lalu memukul kepalanya dengan keras hingga darah mengucur. Para pemuka Quraisy sontak berdiri terkejut, sebagian berteriak dalam kemarahan. Namun sebelum mereka sempat bersuara, Hamzah mengaum, "Engkau telah menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya. Aku bersaksi atas kebenaran yang ia bawa, dan aku akan mengikuti apa yang ia ikuti." Kata-katanya mengguncang kerumunan lebih keras dari pukulan busurnya. Abu Jahal memegang kepalanya yang berdarah, tersadar. Ia menyingkir, menyadari bahwa menghadapi Hamzah saat itu akan sia-sia. Malam itu Sayyidina Hamzah duduk di rumahnya. Hatinya gelisah. Keputusannya lahir dari ledakan amarah dan kesetiaan. Ia bertanya-tanya, apakah langkahnya benar? Namun Allah menurunkan ketenangan ke dalam dadanya. Keraguan itu lenyap, digantikan oleh cahaya keyakinan yang menyala dalam hatinya. Sejak malam itu Sayyidina Hamzah bukan lagi sekadar pemburu singa. Ia menjadi Asadullah, singa Allah. Masuk Islamnya Hamzah mengguncang Makkah. Quraisy pun gentar karena mereka tahu kekuatan Rasulullah kini berlipat ganda sebab Hamzah bin Abdul Muthalib telah berdiri di barisannya. Kaum muslimin di Makkah kini berjalan dengan kepala tegak. Mereka bukan lagi kaum tertindas yang hanya diam saat dihina, bukan lagi yang diejek di pasar atau dipukul di jalanan. Dengan Sayyidina Hamzah di sisi mereka, arus mulai berubah. Kehadirannya saja sudah cukup membuat musuh-musuh Allah ragu melangkah, karena siapa yang berani mengangkat tangan melawan Rasulullah, sementara sang pemburu singa Quraisy berdiri menjaga di pintunya. Orang-orang lemah dan miskin yang dulu menanggung penderitaan dalam diam, kini menemukan kekuatan baru, karena mereka tahu pedang Hamzah siap terhunus untuk membela mereka. Rasulullah amat mencintai pamannya, dan ketika beliau memandang Hamzah, beliau tidak hanya melihat sosok kuat dan gagah, tetapi seorang pria yang setia, berani, dan berhati teguh seperti batu karang di tengah badai. Di masa-masa itu, ketika Islam mulai menegakkan pijakannya di tengah dunia Quraisy yang bermusuhan, Rasulullah memberinya sebuah gelar yang akan bergema sepanjang zaman, yaitu Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singa Rasulnya. Tak ada kehormatan yang lebih tinggi dan tak ada pria yang lebih layak untuk menerimanya.
Namun Sayyidina Hamzah membawa gelar itu dengan kerendahan hati. Kaum Quraisy yang dulu mengejek Rasulullah kini berbisik-bisik menyebut nama Hamzah. Bagi mereka, Hamzah bukan lagi sekadar putra Abdul Muthalib. Ia adalah singa Allah, singa Rasulnya, dan pedang yang tak akan patah. Rasulullah memandang Hamzah dengan rasa syukur karena beliau tahu bahwa Allah telah memperkuat agamanya melalui pamannya. Dengan setiap langkah yang ia ambil, setiap panji yang dibawanya, setiap ayunan pedangnya, Hamzah membuktikan dirinya lebih dari sekadar seorang pejuang. Ia adalah perisai bagi Rasul, pelindung orang lemah, dan simbol kekuatan Islam yang bangkit. Demikianlah singa Allah menjalani hari-harinya dengan kehormatan, mengibarkan panji Islam, menebar ketakutan di hati musuh, dan memberi keberanian bagi kaum mukminin. Kisahnya baru saja dimulai, tetapi padang pasir Arab telah mengetahui bahwa seorang pejuang baru telah muncul yang bertarung bukan untuk suku, bukan untuk harta, tetapi untuk Allah dan Rasulnya. Ketegangan yang lama membara akhirnya meledak pada tahun kedua Hijriah di Lembah Badar. Lembah sunyi itu kini menjadi saksi benturan dua kekuatan besar. Angin berhenti seolah menahan napas ketika dua pasukan saling berhadapan di hamparan pasir tak berujung. Di satu sisi kaum muslimin, jumlahnya sedikit, hanya bersenjatakan iman dan keberanian yang Allah tanamkan di dada mereka. Di sisi lain, pasukan Quraisy berdiri dengan angkuh, bersenjata lengkap, diliputi dendam dan kesombongan. Karena mereka belum sanggup menerima bahwa kebenaran Rasulullah telah mengguncang berhala-berhala mereka. Di antara dua barisan itu terbentang takdir. Di garis depan kaum muslimin berdirilah Sayyidina Hamzah sang singa Allah. Matanya menatap lurus ke depan, keyakinannya lebih tajam dari pedangnya yang berkilau di bawah matahari pagi. Dari pihak Quraisy muncul tiga kesatria mereka, Utbah ibn Rabi'ah, saudaranya Syaibah, dan putranya Walid, nama-nama yang membuat bangsa Arab gentar mendengarnya. Mereka maju dengan langkah penuh keyakinan, yakin bahwa tak seorang pun dari kaum muslimin mampu menandingi mereka. Namun tiga pria maju dari barisan kaum mukminin, Hamzah ibn Abdul Muthalib, Ali ibn Abi Thalib, dan Ubaidah ibn Al-Harith. Itu adalah momen yang akan bergema sepanjang sejarah. Tanah seakan bergetar saat pertempuran dimulai. Pedang beradu, percikan api berterbangan di udara gurun. Pedang Sayyidina Hamzah menembus pertahanan Syaibah hingga tersungkur tak bernyawa di atas pasir panas Badar. Di sisi lain, Sayyidina Ali menumbangkan Walid dengan satu tebasan tajam, sementara Ubaidah bertarung sengit melawan Utbah hingga keduanya sama-sama terluka. Kaum Quraisy terpaku. Apa yang mereka saksikan bukan sekadar keberanian manusia, melainkan kekuatan yang seolah diturunkan dari langit. Di medan Badar, singa Allah telah mengaum, dan dengan setiap ayunan pedangnya, hati kaum muslimin semakin kokoh, sementara kesombongan Quraisy mulai runtuh. Mulai saat itu, pertempuran menjadi milik kaum mukminin. Quraisy yang semula berbaris dengan dada membusung dan wajah penuh keyakinan, mulai goyah. Hamzah menerobos barisan mereka seperti singa di tengah kawanan domba. Suara pekiknya membelah hiruk-pikuk pertempuran, dan setiap ayunan pedangnya membawa kehancuran bagi musuh yang dulu menertawakan Islam. Di antara gemuruh itu, para pemimpin Quraisy, Utbah, Syaibah, dan Walid berguguran satu persatu di tangan Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Mereka yang dahulu mengolok-olok Rasulullah kini menjadi saksi bahwa kebenaran tak lagi dapat dibendung. Pasukan Quraisy yang dulu perkasa kini tercerai-berai. Kesombongan mereka hancur di bawah langkah-langkah iman. Mereka lari dari medan yang dahulu mereka klaim sebagai milik mereka sendiri, kalah oleh pasukan yang berperang bukan demi harta, bukan demi suku, tapi demi Allah semata. Ketika debu perang perlahan mereda, tanah Badr menyimpan saksi. Kaum mukminin berdiri dengan wajah bercahaya kemenangan, sementara Quraisy meninggalkan kehinaan mereka di pasir yang panas. Dan di tengah barisan itu berdiri Sayyidina Hamzah, singa Allah, yang pedangnya telah mengubah arah sejarah. Aumannya hari itu menggema menembus waktu, menggetarkan hati musuh-musuh Allah, dan menegakkan Islam di bumi yang dulu dipenuhi kesombongan. Di Badr, bukan hanya Quraisy yang kalah, tapi kebatilan itu sendiri, dan iman untuk pertama kalinya berdiri tegak di atas kemenangan. Setahun setelah kemenangan di Badr, api peperangan kembali menyala.
kali ini di Uhud. Pagi itu langit Madinah biru tenang, seakan tak tahu bahwa darah akan kembali menodai pasir. Kaum muslimin keluar dari kota dengan langkah penuh keyakinan. Mereka telah melihat pertolongan Allah di Badr dan yakin bahwa kemenangan akan kembali berpihak kepada mereka. Rasulullah menata pasukannya dengan kebijaksanaan. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit untuk menjaga sisi belakang dan berpesan, "Jangan tinggalkan pos kalian, apapun yang terjadi." Di kejauhan, 3.000 pasukan Quraisy berbaris dengan dendam membara. Mereka datang bukan sekadar untuk bertempur, tetapi untuk membalas kehinaan Badr dengan satu tujuan: menumpahkan darah Rasulullah dan pengikutnya. Ketika perang dimulai, Hamzah berdiri di barisan depan. Tubuhnya tegak, matanya menyala dan pedangnya berkilau di bawah cahaya pagi. Ia menerobos barisan Quraisy seperti badai yang lepas kendali. Setiap ayunannya mengguncang medan perang. Para pejuang Quraisy yang mengenal namanya menundukkan pandangan. Mereka teringat hari Badr, hari ketika singa Allah menebas kesombongan mereka. Kaum muslimin pun mendesak maju. Sorak kemenangan mulai terdengar. Barisan Quraisy goyah, dan di tengah panasnya pertempuran, mereka percaya kemenangan itu sekali lagi telah turun dari langit. Namun kemudian datanglah ujian. Para pemanah di bukit melihat harta rampasan perang berserakan di bawah. Mereka tergoda meninggalkan pos yang Rasulullah perintahkan untuk dijaga. Sisi belakang kaum muslim pun terbuka. Khalid bin Al-Walid yang kala itu masih di pihak Quraisy melihat celah itu dan memimpin pasukan berkuda dalam serangan menyapu. Ia mengitari bukit dan menghantam pasukan muslim dari belakang. Kemenangan seketika berubah menjadi kekacauan. Di tengah hiruk pikuk dan debu yang menutup pandangan, Hamzah tetap tegak. Tubuhnya sudah berlumur darah, tapi matanya menyala dengan keberanian yang sama seperti di Badr. Ia terus menebas, menerobos, meneriakkan takbir di antara denting pedang. Teriakannya menggema seperti guntur, membelah kegaduhan perang, menahan laju Quraisy hanya dengan keberaniannya sendiri. Namun dari kejauhan seseorang memperhatikannya diam-diam. Wahsy, seorang budak yang pandai melempar tombak. Ia dijanjikan kebebasan jika mampu membunuh Sayyidina Hamzah dengan tangannya sendiri. Wahsy menunggu saat yang tepat, bersembunyi di balik bayangan medan perang. Ketika Sayyidina Hamzah maju menghadapi musuhnya, Wahsy mengangkat tombak, menahan napas dan melemparkannya sangat akurat. Tombak itu meluncur seperti panah maut, menembus perut Sayyidina Hamzah dengan keras, meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Singa Allah terhuyung, darahnya membasahi pasir Uhud. Ia berusaha bangkit, mencoba mengangkat pedangnya untuk terakhir kali, tapi tubuhnya tak lagi mampu. Dengan napas terakhirnya, pejuang yang telah menegakkan kalimat Allah itu jatuh ke bumi. Debu medan perang seakan ikut berduka. Auman yang dulu menakuti Quraisy kini terdiam. Namun dari tanah tempat darahnya menetes, tumbuh semangat yang tak akan pernah padam. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, singa Allah, pelindung Rasulullah, perisai kaum mukminin, gugur sebagai syahid di Uhud. Namanya hidup selamanya di hati umat ini sebagai lambang keberanian, kesetiaan, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika debu Uhud mulai mereda dan teriakan pertempuran hilang, Rasulullah berjalan di antara para syuhada, hatinya yang mulia penuh dengan kesedihan. Di sekelilingnya terbaring para sahabat yang telah mengorbankan nyawa demi Allah. Pria-pria yang teguh di medan perang, menyegel iman mereka dengan darah mereka sendiri. Namun ada satu tubuh yang dicari dengan langkah gemetar, satu jiwa yang ketiadaannya merobek dadanya. Akhirnya beliau menemukannya. Singa Allah, Hamzah ibn Abdul Muttalib, terbaring di tanah. Tubuhnya terluka parah oleh amarah Quraisy, namun kehormatan dan keberaniannya tetap bersinar meski nyawanya telah tiada. Rasulullah berhenti di sisi Hamzah, matanya dipenuhi air mata, bibirnya mengatuk keras. Beliau menunduk, menempelkan tangannya pada tubuh pamannya, saudara sepersusuan, pelindung, perisai kaum muslimin. Dengan suara penuh kesedihan beliau berbisik, "Tak akan pernah ada yang sepertimu, wahai Hamzah." Kata-kata itu jatuh dalam keheningan medan perang, menjadi saksi yang akan hidup selamanya.
Para sahabat di sekelilingnya menundukkan kepala, tak mampu menahan kesedihan mereka. Mereka telah menyaksikan keberanian Hamzah, aumannya di medan perang, dan kini melihatnya kembali kepada Tuhannya. Rasulullah dihantui kesedihan. Dadanya terangkat oleh beratnya perasaan yang dirasakannya. Saat itu Jibril alaihissalam turun, malaikat terpercaya dari langit dan berkata, "Wahai Muhammad, Hamzah tertulis di antara 7 langit sebagai Asadullah wa Asadur Rasulihi, singa Allah dan singa Rasulnya. Ia Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada." Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus kesedihan. Meski tubuh Sayyidina Hamzah terbaring di debu Uhud, namanya telah terangkat ke langit. Allah menganugerahkan kehormatan abadi padanya, menjadikan syahidnya sebagai mahkota yang lebih terang daripada gelar apapun di bumi. Rasulullah menangis, tetapi air matanya kini bersatu dengan harapan. Beliau tahu Sayyidina Hamzah tidak mati sia-sia. Ia telah hidup sebagai singa dan gugur sebagai syahid. Ketika kaum muslimin menguburkannya, Rasulullah mendoakannya berulang-ulang, lebih banyak daripada doa untuk siapapun pada hari itu. Seolah tak ada kata yang cukup untuk menghormati pria yang telah memberikan segalanya. Sehingga Allah kembali kepada Tuhannya, tetapi aumannya tetap bergema. Pengorbanannya menjadi pelajaran abadi. Iman lebih berharga daripada hidup. Keberanian terletak pada kesetiaan terhadap kebenaran, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kehormatan tertinggi. Hingga hari ini, nama Sayyidina Hamzah disebut dengan rasa hormat. Sebagai singa Allah, pemimpin para syuhada, pria yang keberanian dan pengabdiannya takkan pernah terlupakan. Perang Uhud telah lama usai, tapi gema jeritnya masih bergetar di dinding sejarah. Di antara tubuh-tubuh yang rebah, nama Hamzah bin Abdul Muthalib tak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi nyala, bukan sekadar pahlawan, tapi saksi dari harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Wahsy berdiri di ambang penyesalan. Tangannya yang dulu mengangkat tombak kini gemetar di bawah cahaya Islam. Ia tak tahu bahwa luka yang ia toreh pada tubuh singa Allah akan menjadi luka yang menoreh jiwanya seumur hidup, pada akhirnya menemukan Allah di akhir perjalanan. Begitulah cara takdir bekerja. Karena di balik setiap kisah kelam ada keindahan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang telah patah dan disembuhkan oleh Allah. Sayyidina Hamzah tidak lahir untuk menjadi legenda. Ia memilihnya. Dari seorang pemburu singa, ia menjadi singa di jalan Allah. Dari amarah, lahir keberanian. Dari keberanian, lahir pengorbanan. Ia tak hanya bertarung di medan perang, tapi juga di medan hati, melawan takut, ego, dan keraguan. Dan disitulah setiap manusia bisa menjadi seperti dia. Jika Sayyidina Hamzah berkorban untuk cahaya, maka kini giliran kita menjaga agar cahaya itu tak padam.